Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat sore anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Coba bantu dipimpin oleh Nabil. Boleh dibantu. Baik, Pak. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Iya. Terima kasih Nabil. Baik anak-anak, kita masuk ke materi baru di mata pelajaran pemrograman dasar ya. Sekarang kita akan belajar tentang flowchart atau diagram alir ya. Apa itu flowchart? Apa itu diagram alir? Boleh di next. Nah, jadi bentuk flowchart atau diagram alir ini seperti ini ya, seperti yang digambar gitu kan. Di mana flowchart atau diagram alir itu merupakan bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi arusnya tuh dari atas sampai ke bawah gitu ya, sesuai dengan namanya diagram alir. Terus nantinya program ini akan berisi instruksi yang menceritakan kejadian atau proses itu seperti apa secara runtut ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, coba biasanya anak-anak menemukan flowchart ini biasanya di mana dan seperti apa gitu. Ada yang mau mencoba? Pak. Ya, Dara. Biasanya bentuk seperti ini, seperti flowchart ini, kalau misalnya kayak struktur atau bagan organisasi, atau mungkin kalau di kelas itu kayak ada KM-nya siapa, sekretarisnya siapa, kayak gitu, Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dara. Betul ya? Ada yang punya pendapat lain atau pendapatnya sama? Dari saya sama, Pak. Sama ya. Kayak jadi biasanya kita menemukannya di kelas tuh. Di kelas kan ada organigram kelas ya. Ada dari KM, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, sampai ke bawah-bawahnya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kan kalau organigram kelas itu dari yang paling atas itu dia punya kewenangan, hak, kewajiban yang misalnya paling tinggi gitu ya. Sampai ke bawahnya yang paling kecil. Nah, ini pun sama sesuai dengan alurnya. Oke, di slide selanjutnya. Nah, jadi dalam flowchart, di slide selanjutnya ini kita biasa menggunakan simbol ya. Jadi simbolnya itu beda-beda. Secara singkat saja Bapak akan bahas. Pertama, ada yang namanya terminator. Terminator ini biasanya digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Bentuknya adalah terus ada flow line atau garis itu untuk menghubungkan. Ada juga preparation. Preparation ini bentuknya adalah segi 6. Ini tuh untuk menginisiasi sebuah programnya gitu ya. Terus ada kotak. Kotak itu artinya proses. Semua rumus-rumus yang ada dimasukkan dalam kotak tadi. Lalu ada jajar genjang ya. Ini untuk input dan output data. Ada yang namanya subprogram. Jadi kalau di dalam program itu ada program lagi, biasanya menggunakan sebuah kotak, tapi di dalamnya ada irisan lagi garis ini, seperti ada kotak yang ditumpuk gitu. Lalu ada decision. Decision ini yang seperti belah ketupat. Ini fungsinya adalah untuk menentukan percabangan gitu ya. Lalu ada on page connection dan juga ada off page connection. Nah, coba ada yang masih ingat nggak? Di materi sebelumnya ini kita membahas tentang percabangan dan perulangan. Nah, di percabangan itu sudah disebutkan ada salah satu contoh simbol yang digunakan. Simbol apakah itu? Yang decision. Yang decision ya, atau yang belah ketupat. Betul, tepuk tangan dulu dong buat Aska. Ya, jadi betul ya, kemarin kita membahas menggunakan decision atau menggunakan percabangan kondisi. Di slide selanjutnya ini ada beberapa aturan untuk penggunaan flowchart. Jadi yang pertama, flowchart ini tidak ada aturan yang baku, tidak ada kaidah yang baku. Kenapa harus digunakan flowchart yang seperti ini? Kenapa harus digunakan flowchart yang misalnya template-nya harus gini, gini semua? Tidak seperti itu ya. Nah, coba ada yang berani berpendapat kira-kira kenapa flowchart itu tidak ada kaidah yang baku? Dari Nabil, coba. Karena kegunaannya berbeda-beda, Pak. Sepakat ya, karena
kegunaannya berbeda-beda. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Nabil. Boleh dari reaction juga, ataupun boleh mungkin kasih jempol ya buat Nabil, memperhatikan. Jadi memang penggunanya berbeda-beda, tentu penggunaan flowchart-nya juga berbeda-beda. Nah, di slide selanjutnya ini ada 2 aturan tambahan. Pertama terkait logika, kedua terkait dengan alur. Di logika, ini disampaikan bahwa kita harus menghindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logikanya yang berbelit gitu ya. Jadi prosesnya menjadi singkat. Kemudian yang kedua terkait dengan alur ya. Kenapa jalannya proses ini digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Coba ada Tiara Gina yang dari tadi belum terdengar suaranya. Iya Pak, Iya, tadi itu coba. mengenai alur ya Pak. Iya, kenapa? Menurut Tiara Gina, logika atau alurnya harus seperti ini. Menurut Tiara Gina, kenapa? Menurut saya untuk diagram alur ini, karena kan mengalir dari hulu ke hilir pastinya ya Pak. Jadi biar nggak ada program yang bertabrakan juga, jadi teratur gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi memang harus dari atas ke bawah gitu kan. Supaya ya kalau ada yang ke atas nanti ada program yang tabrakan jadinya error gitu kan ya. Terus juga logikanya tadi supaya nggak memakan waktu yang lama, komputer juga lebih ringan beban kerjanya. Ini kita diusahakan menggunakan logika atau pengulangan yang simpel saja. Oke, slide selanjutnya. Terima kasih Tiara Gina. Nah, ini ada contoh yang tadi ya. Ada penggunaan terminator. Start, bikin, atau mulai. Biasanya ada kata-kata itu. Kalau di akhirnya ada stop, end, dan juga. Nah, ini tadi contoh penggunaan flowchart. Yang kotak ini adalah proses. Ingat ya. Yang kotak proses, kalau yang elips tadi itu adalah terminator. Nah, ini contoh yang kotak ini kenapa dinamakan proses. Karena di dalamnya ada rumus-rumus. Hampir sama, ini adalah penggunaan decision ya. True or false yang tadi dijawab oleh Azka. Ini adalah untuk menentukan percabangan apakah betul atau tidak menyesuaikan. Lalu dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penggunaan flowchart nih. Ada gambar yang lengkap nih dari mulai start sampai ke end. Dari mulai coba di sini Bapak ingin semua murid mencoba untuk mengemukakan pendapat kira-kira ada bentuk simbol apa saja yang digunakan di sini. Coba satu orang satu deh. Ada yang berani mencoba pertama? Saya Pak. Ya, Dara. Coba. Yang mana, Dara? Mungkin di yang start dan end itu identik dengan awal dan akhir kan ya Pak. Jadi biasanya yang digunakan di start dan end itu adalah terminator. Ya. Betul, teman-teman? Betul ya. Tepuk tangan dulu dong. Juga kasih reaksi jempol, kasih reaksi apapun itu. Terima kasih Dara, berarti memperhatikan. Oke, masih ada 2 bentuk yang berbeda nih. Siapa yang mau mencoba selain Dara? Aku, Pak. Boleh, Azka? Yang masukkan A dan B sama tampilkan C itu input dan output data itu termasuknya input dan output, Pak. Oke, betul tidak? Menurut Azka betul? Oke, betul ya. Berarti menyimak. Berarti tadi yang masukkan A dan B dan tampilkan C itu adalah input dan output. Yang input tadi yang masukkan, yang output adalah yang tampilkan C-nya. Terakhir yang kotak. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Yang kotak itu masuknya ke proses Pak. Oke, kenapa yang kotak proses namanya Tiara? Karena di situ ada rumusnya, Pak. Oke, betul ya. Di situ terjadi proses, di situ ada rumus. Terima kasih banyak anak-anak. Dijaga kesehatannya ya. Kita bertemu di minggu depan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.